Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber pertama hari ini yaitu Mbak Tri Aprilia Kinanti, selaku pembisnis muda di bidang fashion wanita. Yang terhormat, narasumber kedua webinar hari ini yaitu Mbak Putri Nurhaliza, selaku pembisnis muda masa kini dan owner dari Mabasa. Yang terhormat, narasumber yang ketiga hari ini yaitu Mas Sigit Surya, selaku pembisnis muda, owner kafe kopi Rindu di Bekasi. Dan moderator hari ini yaitu dengan saya sendiri, Salsabilina Diva, selaku MC sekaligus moderator. Serta tidak lupa selamat datang dan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah berkenan bergabung bersama kami pada hari Selasa 12 Januari 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Webinar pada hari ini mengusung tema kreativitas jiwa muda memulai usaha, semangat muda, menentukan suksesmu. Baik, sebelum mulai ke acara inti, selanjutnya saya akan membacakan kembali peraturan atau rules yang terdapat dalam webinar pada hari ini. Diharapkan para peserta mematuhi rules agar acara kali ini berjalan dengan lancar. Rules yang pertama yaitu peserta diharapkan memperhatikan penampilan dan tetap kondusif selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, selama acara berlangsung, para peserta akan di-mute oleh panitia agar penyampaian materi oleh narasumber bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan pertanyaan secara singkat dan jelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi pada narasumber yang pertama, yaitu Mbak Tri Aprilia Kinanti, selaku pembisnis muda di bidang fashion wanita. Kepada Mbak Tri Aprilia Kinanti, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Jadi untuk kesempatan kali ini, terima kasih sudah teman-teman sudah berkesempatan hadir di webinar kali ini, yaitu kreativitas jiwa muda dalam berwirausaha. Nah, sini saya akan menampilkan PowerPoint. Ya. Jiwa wirausaha muda, mandiri, dan kreatif. Nah, di sini teman-teman semuanya ingin ya jadi orang sukses. Di sini ada dua gambar, yaitu ada orang sukses dan contoh dari orang gagal. Nah, di simbol orang sukses di sini bisa dilihat teman-teman, bagaimana sih tahapan memulainya menjadi seorang pengusaha atau wirausaha di usia muda. Nah, di sini ada tahapan yang pertama, yaitu niat. Semua dimulai dari niat. Niat untuk memulai bisnis, niat untuk memulai usaha yang lebih sukses. Kemudian tahapan yang kedua yaitu analisis kompetensi diri. Jika teman-teman memiliki kemampuan diri dalam berbisnis, teman-teman ingin mencoba usaha di usia muda, analisislah kompetensi teman-teman. Ukurlah kemampuan diri teman-teman sejauh mana teman-teman bisa mampu menjalani usaha tersebut gitu.
Kemudian analisis sumber daya. Sumber daya di sini yaitu menyangkut segala aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha teman-teman yang nanti teman-teman bangun gitu. Kemudian tentukan bidang yang tentukan bidang yang sesuai menurut passion teman-teman gitu. Misalkan di bidang kuliner, teman-teman bisa bangun bidang kuliner, misalkan teman-teman suka makan, suka jalan-jalan, dan mencicip-cicipin makanan, bukalah bidang yang teman-teman sukain gitu. Tentukan bidang yang paling cocok di diri teman-teman. Kemudian setelah sudah menemukan bidang apa yang cocok, fokus dan tekuni bidang tersebut. Karena keseriusan, kemudian keuletan teman-teman bisa menentukan sejauh mana kesuksesan usaha tersebut gitu. Kemudian di sini dalam mencapai setiap tahapan-tahapan itu, teman-teman juga pasti ingin mencapai satu kesuksesan yang dimana bisnis teman-teman bisa berjalan lancar, kemudian bisa mendapatkan omset yang banyak. Nah, di sini banyak cara. Di sini ada 2 contoh yang bertolak belakang, di mana orang sukses dan perbandingannya dengan orang gagal. Nah, di sini orang sukses itu bisa disimbolkan dalam mencapai ya, dalam prosesnya. Di sini ada 2 orang yang saling mengulur tangan, yang artinya dia saling membantu bersama-sama meraih kemenangan dengan orang lain. Dan perbedaannya dengan gambar di sampingnya, yaitu orang gagal, di sini ada dua orang juga, cuman bedanya dia meraih kemenangan, dia merasa bahagia, dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, itu dengan cara menjatuhkan lawannya, dengan cara menjatuhkan lawannya gitu, menjatuhkan orang lain. Di situ udah jelas ya. Jadi bagaimana orang sukses bisa mencapai kesuksesannya itu ya dengan cara bersama-sama, saling bantu, saling bahu membahu. Beda dengan orang gagal yang mencapai kesuksesannya dengan menjatuhkan orang lain. Nah, kemudian di sini ada quotes yang paling saya suka dari Bob Sadino, itu banyak orang bertanya, bisnis apa sih yang bagus? Kemudian jawabannya hanya satu, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanya terus. Jadi untuk teman-teman yang usianya masih belia, masih segar, masih sehat jasmani, ayo marilah kita memulai bisnis, jangan ragu, karena bisnis yang bagus itu yang seperti dikatakan Bob Sadino, yaitu yang dicoba, bukan yang cuma ditanya terus. Nah, kemudian ada lagi, jangan kebanyakan teman-teman di sini bingung bagaimana sih untuk memulai usaha itu memerlukan modal yang banyak gitu kan. Nah, di sini ada kalimat yang sangat menggelitik, bahwa jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Coba kita balik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang gitu. Kemudian next di sini, karena jarang sekali seseorang memulai bisnis, saat itu juga bisnisnya yang dijalankan sukses dan berkembang pesat. Tapi mereka yang memulai bisnisnya hingga sukses itu pasti mengalami beberapa struggle, kemudian mengalami beberapa hambatan. Nah, berdasarkan fakta di lapangan, bisnis yang mengalami kesuksesan pasti dulunya pernah mengalami hambatan atau kegagalan sebelum akhirnya bisnis tersebut dapat berjalan dan bertahan. Nah, kemudian ada lagi quotes yang sering saya temui, untuk anak-anak muda yang jiwanya masih semangat membara, ayo kita memulai bisnis di usia muda. Masa muda adalah masa keemasan, masa di mana semua organ tubuh masih dapat berfungsi secara maksimal dan optimal. Ya, mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya materinya Mbak Tri Aprilia Kinanti ini, di mana kita sebagai, generasi milenial harus mempunyai semangat dan kreativitas untuk memulai bisnis gitu ya. Nah, baik nih, sekarang kita akan mulai ke, narasumber yang kedua, yaitu Mbak Putri Nurhaliza, selaku pembisnis muda masa kini dan owner dari Mabasa. Kepada Mbak Putri, dipersilahkan. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza. Saya harap semuanya yang berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Setelah melihat materi yang diberikan oleh Katri, saya akan melanjutkan tentang bagaimana strategi melakukan sosial dalam berbisnis. Yang pertama itu sosial media. Sosial media sendiri saat ini terdapat berbagai macam media sosial untuk bisnis. Beberapa contoh media sosial untuk bisnis diantaranya adalah Facebook, YouTube, blog, Instagram, Twitter, dan Pinterest, dan juga lainnya. Mungkin beberapa dari Anda sudah memanfaatkan media sosial untuk bisnis yang sedang Anda geluti di saat era pandemi COVID saat ini. Selanjutnya, banyak sekali fungsi sosial media untuk bisnis, namun saya hanya membuat beberapa poin saja, yaitu yang pertama adalah memperluas jaringan, lalu yang kedua ada meningkatkan popularitas, selanjutnya juga ada dapat pelanggan baru, dan keempat juga menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, mempermudah melakukan transaksi jual dan beli. Dan dalam bisnis itu banyak sekali yang namanya target market. Target market itu dalam usaha kita sangat penting diperhatikan. Contohnya itu adalah yang pertama adalah usia. Usia sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu anak-anak, dewasa, dan juga orang tua. Selanjutnya juga ada gender seperti wanita dan juga pria, bahkan unisex, yang bisa dibilang suatu produk digunakan oleh wanita ataupun pria sekaligus. Yang ketiga juga ada yang namanya kebutuhan. Kebutuhan juga bisa dalam target seperti mahasiswa yang membutuhkan printer ataupun pemilik usaha fotokopi yang membutuhkan sebuah printer tersebut. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk menarik perhatian konsumen, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah membuat postingan yang menarik, yang kedua, rajin dalam membuat konten, dan yang ketiga, memiliki kualitas yang bagus dan memenuhi standar. Yang keempat adalah sopan, santun, dan beretika bisnis dalam membalas pesan dari konsumen. Dan juga mayoritas audiens media sosial berdasarkan target audiens itu juga ada beberapa. Yang pertama, untuk target audiens remaja, yaitu seperti Vine, Line maksudnya, Snapchat, YouTube, Tumblr, dan juga Instagram. Jika Anda memiliki target audiens kaum profesional dan para pembisnis, maka jaringan profesional yang Anda miliki di LinkedIn akan sangat membantu bagi perkembangan bisnis. Dan juga jika Anda memiliki target audiens orang-orang yang tinggal di luar kota besar, mungkin Facebook dan Instagram akan menjadi sarana yang efektif. Selanjutnya, influencer dan blogger tertarik pada Instagram dan juga blog karena sangat mudah untuk mengakses blog tersebut. Sekian strategi bisnis dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata materi dari Mbak Putri ini juga nggak kalah menarik sama materinya Mbak Tri tadi ya. Mbak Putri, kalau saya boleh tanya nih, owner Mabasa itu
apa sih Mbak? Kan kali aja nih teman-teman ada yang belum tahu nih, bisa minta tolong dijelasin sedikit nggak Mbak? Mabasa itu apa sih Mbak? Jadi sebelumnya saya mau memberitahu sebenarnya mabasa itu adalah suatu makanan, makaroni basah. Awalnya jadi tuh saya kangen kan sama, makanan waktu SD, terus selanjutnya ya udah daripada, nyari kemana mana susah, akhirnya saya buat sendiri dan dari situ saya kepikiran aja karena ini udah jarang kenapa nggak mulai dari saya aja, terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya juga terus berjalan dan juga bukan hanya satu menu aja, ada beberapa menu lainnya yang banyak yang diminati oleh orang-orang. Kayaknya seperti itu aja sih. Oh, jadi Mabasa itu makaroni bahasa. Kirain Mabasa itu apa owner dari Mbaknya jualan baju atau apa? Macet ya? Macet nggak ini Zoom-nya? Iya udah nggak macet. Udah enggak? Udah 17 menit, guys. Macet nggak sih nih? Kok pada nge-freeze gini sih mukanya? Enggak kok nggak macet. Udah enggak kok sekarang. Tadi iya. Jadi, kok di gue masih ya, Yon? Kok di gue masih sih? Baik Mbak Putri, terima kasih ya sudah dijelasin apa itu mabasa, ternyata makaroni basah. Saya sebelumnya masih penasaran apa sih ini sebenarnya mabasa itu? Oh, ternyata makaroni basah. Nah, buat teman-teman para peserta webinar, kalian bisa langsung nih kontak Mbak Putri kalau kalian pengen makan makaroni basah, bisa langsung hubungin Mbak Putri aja ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pemaparan materi dari Mas Surya selaku Mas Sigit Surya. Bisa jelas dengar suara saya? Iya Mbak, jelas. Selaku pembisnis muda owner cafe Kopi Rindu di Bekasi nih teman-teman. Yuk, Mas Sigit Surya bisa menyampaikan pemaparan materinya? Sabar ya, karena saya sendiri juga sedang membuka kedai juga. Kalau emang dari teman-teman audiens yang kurang melihat backgroundnya atau apapun itu, ya karena saya sendiri juga masih terjun di dalam usaha saya sendiri. Boleh di share screen. Itu belum? Udah dijadiin host belum? Udah, Mas Sigit boleh menyampaikan pemaparannya, Mas? Jai. Belum dijadiin host dong. Jadiin hostnya yang ini, Bill. Yuk. Yang di Andita, Bill. Sudah dijadikan host ya? Oh iya ya. Ini masih di post kan, Pen? Ya, udah dijadiin host lagi yang ke Sigit. Gimana gue nggak bisa? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman audiens, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya mungkin saya langsung mulai aja ya, karena mungkin dari sebelumnya kita juga sudah melihat dari beberapa tamu yang sudah menjelaskan tentang apa sih wirausaha atau usaha dalam masa muda seperti saat ini.
Kalau saya langsung menjelaskan dari bagian tentang kedai kopinya. Mungkin dari sebelumnya banyak pemaparan tentang pembicara sebelumnya, banyak pemaparan tentang kebijakan tentang online, usaha-usaha online di sekarang ini. Mungkin kalau saya tentang lebih ke kafenya atau terjun langsung ke lapangannya mungkin ya. Oke, bisa audiens bisa melihat dari PowerPoint-nya langsung yang sudah di-share. Di saat muda untuk memulai usaha, wirausaha bukan berarti menjadi pedagang. Perlu diketahui untuk teman-teman audiens semuanya, strategi yang harus kita kuasai atau yang kita punya sebelum memulai usaha dalam sekarang ini atau mungkin dalam usia muda ya. Strateginya yang pertama ada jual keunikan, atau jual keunikan itu bisa dalam penjelasannya mungkin sebelum kalian terjun ke lapangannya atau kalian membuka kedai atau kafe, kalian harus tahu dulu keunikan dari apa yang harus dijual dari kafe tersebut atau kafe yang akan bakalan kalian buka ya. Yang kedua ada duplikasi. Duplikasi dalam artian bukan kita menduplikat atau kita menduplikat ke orang-orang yang sudah mempunyai atau yang sudah terjun ke lapangannya membuka kedai kopi atau kedai apapun, kedai makanan, restoran atau apapun itu, bukan dalam artian kita diduplikat, tapi kita cari pengalamannya. Seperti poin yang keempat, mungkin audiens bisa melihat. Atau yang ketiga, usaha fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan mungkin ada dari beberapa kedai yang kalian sudah pernah datang atau ke restoran yang pernah datang. Fasilitas tambahannya itu mungkin yang mereka nggak punya di kita, di kedai kita tuh ada. Mungkin seperti itu pemaparan. Lanjut ke slide selanjutnya. Tips sukses dalam berbisnis seperti harus berani memulai, berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa, kemudian melihat pasar terhadap apa yang akan kita jual, setelah itu dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik. Selanjutnya, di kedai kopi rindu yang saya buka, karena ini lebih menuju ke kedai yang tentang menjual kopi atau emang ini khusus penikmat kopi khususnya. Ada banyaknya minuman yang sudah tercipta yang bisa menghilangkan dahaga hingga menjadi penyemangat wajib tiap harinya. Di kopi salah satunya, minuman seduh yang bisa memberikan rasa dan ciptanya sendiri-sendiri, tak hanya kumpulan biji hitam yang disimpan di karung putih, rasa tak sama dari proses penyeduhan yang berbeda akan menghasilkan rasa yang sama. Dalam berwirausaha di usia muda kayak seperti saat ini, di saya sendiri mungkin langkah awal dalam memulai suatu bisnis itu kita harus memahami terlebih dahulu tujuan dari bisnis tersebut dan memahami konsekuensinya. Selain itu, pahami aturan dan memahami konsekuensinya. Lawan rasa takut, temukan potensi, kemudian yakini, dan jangan lupa berdoa serta ada satu tagline atau quotes yang sudah saya temukan sebelum saya membuka usaha kedai kopi saat ini. Bisnis bukan untung, bukan rugi, namun surga neraka. Itu bisa dijelaskannya mungkin dalam artian kita membuka usaha itu bukan harus mengejar, bukan dalam artian kita bakalan rugi. Tergantung ya, seperti poin pertama mungkin tergantung pasar yang kita punyanya. Memang sudah dasarnya anak muda berani mengambil langkah menentukan passionnya dalam memiliki usaha. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang kedai yang saya miliki saat ini, kedai kopi khususnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti dari MC ataupun itu bakalan ada sesi tanya jawab untuk para audiens. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Sigit. Ya ampun, ternyata ini kedai ya, bukan kafe ya. Saya pikir malah kafe gitu.
Baik teman-teman yang suka ngopi nih, kalian bisa langsung aja main ke kedai kopi Rindu nih, ke kedai kopi Rindunya Mas Sigit ya. Nanti mungkin bisa langsung kayak tanya sama Mas Sigitnya di mana lokasinya, terus menunya apa aja yang paling enak di sana ya kopinya. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih dari teman-teman audiens. Pertanyaan dari Ningrum ya. Jadi ini dia bertanya buat Mbak Putri. Pertanyaannya adalah, dunia teknologi semakin pesat. Hingga saat ini muncul tren yang disenangi oleh generasi milenial, yaitu Instagram. Karena Instagram banyak digunakan dari berbagai kalangan, sehingga banyak yang menggunakan Instagram sebagai platform untuk bisnis. Namun, banyak juga orang menggunakan Instagram sebagai platform untuk berjualan lalu melakukan aksi penipuan. Dari kejadian ini, sehingga timbul stigma di warga Instagram bahwa mereka tidak percaya dengan bisnis yang ada di platform Instagram tersebut karena banyak penipuan. Bagaimana nih Mbak, cara meyakinkan para pelanggan atau pembeli sehingga mereka bisa percaya kepada para pebisnis di platform Instagram? Boleh dijawab Mbak Putri? Baik, terima kasih untuk MC. Sebelumnya ada banyak caranya, cuman saya sebutkan beberapa saja dan juga tidak terlalu banyak. Yang pertama itu adalah website dan akun sosial media itu harus jelas. Kejelasan di sini bukan hanya mengenai produk, tapi harus jelas hingga pemesanan dan juga pembayarannya. Yang kedua juga yakinkan dengan profesional, tunjukkan dengan cara bertutur kata yang baik, pemilihan bahasa yang baik dan sopan, dan juga dengan begitu Anda akan terlihat profesional dan kepercayaan konsumen akan meningkat dengan sendirinya. Lalu juga ada yang ketiga, yaitu dengan kualitas foto ataupun video yang dipost dalam Instagram harus jelas. Berikan foto yang bukan hanya menunjukkan fitur dari barang yang dijual, namun juga kegunaannya dari barang tersebut. Dan juga foto seharusnya memiliki kecerahan yang tepat, detail, dan ukuran yang tidak terlalu kecil. Sehingga konsumen bisa mempercayai suatu produk tersebut yang dijual dalam suatu akun di Instagram. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, cukup menjawab ya pertanyaannya dari Ningrum tadi ya. Baik, ada pertanyaan kedua nih untuk Mbak Tri Aprilia, yaitu pertanyaannya, pada generasi milenial masih banyak pemuda yang masih takut untuk memulai suatu wirausaha. Ini menjadi permasalahan yang utama terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemuda tersebut pasti punya alasan yang kuat sehingga mereka takut untuk memulai suatu wirausaha. Nah, menurut Mbak Tri Aprilia, bagaimana kira-kira cara yang paling tepat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada kaum generasi milenial sehingga rasa takut untuk memulai itu berubah menjadi keberanian? Silakan dijawab Mbak Tri Aprilia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Salsa untuk pertanyaannya dan untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kebanyakan kekhawatiran dari anak muda itu pasti takut gagal, takut buntung, dan segala macamnya gitu. Nah, sebenarnya yang harusnya ada di dalam jiwa muda anak-anak dalam membangun usaha itu adalah keberanian dan optimisme. Optimisme yang ada di dalam diri seseorang itu pasti bisa melewati semua rintangan-rintangan yang ada gitu. Jadi yang pertama itu yang tadi saya bilang, kesuksesan seseorang atau usaha yang dimiliki seseorang tidak akan terwujud, tidak akan terbangun tanpa adanya niat gitu. Jika pemuda tersebut memang berniat untuk membangun usahanya, maka dibarengi dengan keberanian dan
jiwa-jiwa optimis lainnya gitu. Seperti yang tadi sudah ada quotes yang tadi Kak Sigit bilang, bahwa usaha itu bukan, kurang lebih gitu ya, usaha itu bukan untung atau bukan rugi gitu, melainkan surga dan neraka gitu. Karena menarik banget pemilihan diksinya, bahwa yang ditakutkan oleh anak muda itu kebanyakan ya takut rugi, takut nggak untung, takut nggak balik modal. Untuk bagaimana teman-teman tahu bagaimana kerikil-kerikil yang nantinya bakalan teman-teman dapetin gitu, maka dicoba dulu gitu. Maka kalau setelah dicoba, mungkin kita tidak akan langsung sukses melesat gitu, tapi melainkan kita pasti adanya hambatan-hambatan yang kita temui gitu. Jadi untuk teman-teman yang jiwanya masih muda, masih segar-segar, berani dicoba, optimis bahwa usaha yang dilakukan tidaklah sia-sia gitu, teman-teman. Ya, makasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Tri Aprilia Kinanti. Ya, memang sih seharusnya harus dicoba dulu ya, tanpa nggak perlu takut sih ya. Kalau kita nggak nyobain, pasti kita bakalan penasaran dan seterusnya bakalan begitu, pasti penasaran terus kapan kita bisa maju kalau kayak gitu ya Mbak Tri. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu untuk Mas Sigit Surya. Pertanyaannya adalah, apa dampak jika terlalu banyaknya pembisnis coffee shop di suatu daerah dan apa solusinya? Karena kan emang banyak ya yang udah buka kedai kopi dan justru malah ada juga kafe-kafe yang keren gitu ya, yang kebanyakan menunya itu kopi ya, karena anak muda sekarang itu sukanya ngopi ya. Silakan dijawab Mas Sigit. Kalau untuk bicaranya, kalau seperti itu mungkin persaingan ya, kalau bahasa kasarnya. Kalau dalam diri saya, mungkin balik lagi ke poin yang sudah saya jelaskan, apa yang harus kita jual mungkin di kedai kita atau coffee shop dalam tanda kurung. Seperti yang bisa kita tahu, di banyak orang mungkin tidak untuk melulu buat harus gue pengen banget untuk rasa kopinya sendiri. Ya, mungkin banyak kedai-kedai lain, atau saya tidak untuk menyinggung ya, itu banyak sekali kedai-kedai yang mungkin di dalamnya emang terdapat fasilitas yang memadai, atau mungkin lebih dapetin vibe-nya mungkin ya, kalau misalnya cuman kalau untuk para pencinta kopi sendiri, mau tempatnya sebagus apa, mungkin dia bakalan tetap ngerasain kopi yang menurut dia itu enak dinikmati. Kalau untuk persaingan seperti itu, mungkin ya bagaimana dari kitanya untuk menambahkan apa yang belum kita punya di kedai kita, apa yang belum punya orang yang belum punya di kedai mereka, di sini ditambahkan. Itu sih. Iya, baik. Jadi biar orang lain itu bisa tahu ya ciri khas ya, bisa tahu ciri khas dari kedai atau coffee shop yang dipunya, yang sudah ada gitu, ciri khasnya itu apa. Jadi orang tuh nggak jadi bisa bedain gitu loh, antara kedai kopi dengan coffee shop gitu. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita hari ini. Pemaparannya sangat bagus, sangat menarik sekali, dan sangat membuat teman-teman menjadi semangat lagi buat semakin berkreatif dalam memulai usaha kecil-kecilan aja lah. Contohnya kayak tadi tuh Mbak Putri ya, makaroni basah itu kan usaha kecil aja, nanti lama-lama mungkin nanti jadi
tumbuhnya restoran, jadi ada makaroni kayak gitu ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara diskusi hari ini yang bertema kreativitas jiwa muda memulai usaha, semangat muda menentukan suksesmu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini dan para peserta yang telah menyimak acara webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan tetap mempunyai kreativitas untuk kita ya yang masih muda-muda ini dalam memulai usaha baru. Saya Salsabila Nadifa selaku MC dan sekaligus moderator hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk ketiga narasumber hari ini. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih.